Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas apa itu inverse fair value gap gitu. Jadi ini adalah sebenarnya fair value gap biasa, tapi berbeda dikitnya tuh bahwa fair value gap ini sudah ditembus gitu. Jadi berganti fungsi bisa dibilang. Seperti order block jadi breaker block. Kalau kalian udah nonton modul gua sebelumnya, ini ada juga yang namanya fair value gap. Jadi inverse fair value gap ketika sudah ditembus gitu ya. Jadi ciri-ciri untuk inverse fair value gap itu kayak gimana sih gitu. Di sebelah sini ya di saat harga closing menembus fair value gap, artinya fair value gap tersebut sudah ganti fungsi atau udah gak valid lagi gitu. Dan akhirnya berubah menjadi inverse fair value gap. Yang tadinya misalnya fungsinya tuh sebagai bullish fair value gap, dia bakal ganti fungsi jadi bearish inverse fair value gap gitu ya. Jadi simpelnya sama ya seperti support dan juga resisten ya kan. Support become resistant atau resistant become support. Bener-bener sesimpel itu ya. Jadi ada dua jenis inverse fair value gap. Ada bullish inverse fair value gap dan juga bearish inverse fair value gap. Kalian bisa lihat di screen gue sekarang. Ini adalah fair value gap untuk yang bearish sebenarnya, bearish. Tapi di sebelah sini malah ditembus gitu. Di saat ini udah ditembus, harga mengalami kenaikan lagi, dia ada retest lagi turun ke bawah gitu. Sebelum akhirnya dia naik lagi ke atas secara signifikan gitu ya. Sama seperti sebelah sini yaitu bearish inverse fair value gap. Sebelah sini kan aslinya bullish ya, aslinya bullish fair value gap, tapi harganya malah nembus si fair value gap-nya ini, gitu. Jadi berganti fungsi menjadi apa? Bearish inverse fair value gap. Jadi kita bisa manfaatkan ya, pullback-nya untuk ya kita entry gitu, entry short atau sell. Nah, contohnya di sebelah sini ya, bullish inverse fair value gap itu di saat bearish fair value gap ditembus akan menjadi apa? Inverse bullish fair value gap, gitu ya. Sebelah sini, ini kan bearish ya, aslinya bearish, tapi ternyata malah ditembus. Kalian bisa lihat ditembus, harga itu sideways dulu, naik dulu, baru dia turun lagi untuk jemput atau mitigasi si inverse fair value gap-nya ini, gitu. Dan kita bisa manfaatin ini untuk ya open position long gitu atau buy. Sebaliknya ya dengan bearish inverse fair value gap, itu di saat bullish fair value gap, itu ditembus dan akan menjadi bearish inverse fair value gap. Kalian bisa lihat sebelah sini, ini adalah bullish fair value gap-nya ya. Dia mengalami kenaikan, terus ditembus tiba-tiba. Duar, ditembus ya kan. Dia ada koreksi lagi naik ke atas, dikenain tuh. Setelah dikenain ya harga bergerak turun lagi ke bawah gitu. Jadi sebenarnya kayak ini tuh adalah resisten bisa dibilang atau support lah ya. Di saat harganya berada di atas kotak ini disebut sebagai apa? Support kan, si kotaknya. Tapi setelah ditembus itu menjadi resisten, dia berubah fungsi, gitu. Ini sama ya seperti fair value gap lah atau order block atau apapun itu, gitu. Jadi kita tanpa berlama-lama langsung aja kita praktek di trading view-nya. Oke, sekarang kita bisa lihat ya di trading view bahwa sekarang ada yang namanya bearish fair value gap ya kan awalnya. Kenapa? Karena harganya waktu itu sedang berada di bawah si fair value gap-nya gitu, jadi disebut dengan bearish. Tapi ternyata ya harga ini ditembus, fair value gap ini ditembus gitu ya. Dan harga ini bergerak ke atas terus dan kita bisa manfaatkan ya si fair value gap ini yang sudah menjadi bullish inverse fair value gap itu untuk melakukan entry long gitu. Dan probabilitas kejemputnya juga cukup tinggi dan kalian bisa lihat sebelah sini, dikenainnya dengan apa? Dengan wick doang gitu. Jadi bisa dibilang ini sebagai ya perfect entry gitu. Satu lagi ya, contoh untuk yang bagian bearish-nya, kalian bisa lihat sebelah sini, awalnya ini adalah apa? Bullish fair value gap gitu kan. Kenapa? Karena harga berada di atas fair value gap-nya gitu saat fair value gap ini terbentuk gitu kan. Dan seketika ya, ketika harga ini menembus ya dari fair value gap-nya ini berganti fungsi. Menjadi apa? Jadi bearish inverse fair value gap. Dan kalian bisa lihat sebelah sini bahwa setelah ditembus ya, dia ada koreksi naik dulu dikit ya, pullback dan akhirnya dia mengalami rejection lagi gitu dan kita bisa manfaatin ini untuk melakukan short selling gitu ya, di sebelah sini misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah sih sebenarnya mau pakai fair value gap atau mau pakai order block, karena semuanya it's actually basic kan, kayak support dan juga resisten. Di saat support ditembus jadi resisten, resisten ditembus menjadi support. Dan ini berlaku ke hampir semua tools atau metode yang bisa kita pakai untuk analisis teknikal. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul-modul yang berikutnya.